Bosan banget di rumah terus. Udah hampir 3 bulan nih. Sampai kapan nih ya PSBB ya? Gak tahu, udah pengen ku tembak-tembak aja itu si COVID itu. Oh, aku mau ngejarmu. Tabrak lo. Markas minta bantuan tolong. Aduh, udahlah kalau kayak gini matilah. Kau takut kali kau. Mana? Tembak nggak ada. Perut gede, mau lari. Ya udahlah, panggillah itu kamu kau. Apa nih? Halo, kembali lagi. Kali ini saya mau menceritakan bukan proyek mobil, tapi menceritakan mobil yang pernah saya punya. Sampai sekarang masih saya simpan. Kali ini bukan JDM, kita agak berbeda, American Muscle. Camaro SS. Mobil ini buatan 2011, saya terima di Indonesia tahun 2013 awal. Karena saya order dari importir umum. Jadi ceritanya beli mobil ini juga kecelakaan ya sebenarnya, karena suka lihat di showroom, lihat terus katanya ya ini bisa kita kredit lah 1 tahun 0% katanya. Oh gitu. Kredit 1 tahun 0%, ya udah saya nggak baca karena kan kita namanya masih muda, masih ambisi ya, masih panjang, kita juga nggak tahu. Ya udah langsung saya okein aja, tanda tangan, langsung kasih DP. Rupanya itu datangnya 1 tahun. Oh jadi yang mobil yang Mas Jaki lihat di showroom itu hanya display aja? Bukan display, masih dari foto. Oh cuma lihat foto. Cuma lihat dari foto, ada katanya akan datang mobil Camaro. Cuma saya bilang Camaro kan banyak ya waktu itu, nggak salah Raffi Ahmad juga ada beli tuh. Iya itu zamannya Raffi Ahmad. Nah Raffi ya. Ahmad ada beli juga, tapi punya dia coupe. Saya bilang saya nggak mau mirip begini, saya pengen yang beda sendiri. Oke. Oh ada nih Camaro SS, ada dapat unit katanya dari sana. Meskipun antrian di Amerika waktu itu cukup panjang, karena mobil ini hype ya gara-gara Bumblebee kan, Transformer. Ya udah saya bilang, ya udah saya beda sendiri deh, saya ambilnya Cabrio. Karena waktu itu juga saya kirain uang saya
uang saya juga dapatnya pas-pasan kan. Iya. Ya udahlah, kita bisa kredit dalam waktu 1 tahun 0%, pelan-pelan saya bayar gitu. Ya udah, saya ambil aja deh ini mobil ini, dan saya yakin mobil yang ada di film tuh nggak bakal turun harganya. Jadi yang namanya pengepul mobil tuh, kalau saya ya, tipikal saya dari dulu bukan asal beli mobil, beli, enggak. Saya beli mobil harus tahu, saya beli mobil ini turun nggak harganya. Setidaknya jangan turun, normal nggak, kedepannya kita jual, gampang dijual nggak, susah, habis uang banyak nggak gitu. Karena Jadi, kan cari uang juga susah jatuhnya kan. investasi ya. Ya, kalau investasi terlalu jauh lah. Investasi kan, ya lu modal 10.000 bisa dapat 100.000, itu beda lagi. Kalau ini, ya udah taruh aja. Yang penting Mengkoleksi nggak ya. menguras uang lah ceritanya. Iya, menguras uang juga sih sebenarnya sih buat beli ginian ya. Tapi Iya. rencananya mobil-mobil koleksi Mas Jeki mau dijual atau enggak? Untuk mobil ini nggak jual karena ini saya mobil pakai buat, pertamanya ya. iya, buat wedding saya pakai mobil ini. Oh, paling ini mobil berkesan. pre-wedding juga. Iya, mobil wedding saya. Oh, Mobil paling berkesan lah. Jadi sampai sekarang 2020 ya, kilometer mobil ini masih sekitar 10.000 kecil. asli. Asli 10.000 Asli. kecil. Oke. Saya juga nggak modif banyak mobil ini, cuma dulu tuh ada sama teman-teman lah, gabung-gabung gitu. Teman-teman saya pada bawanya Ferrari, Lamborghini kan. Oke. Jadi daripada kita ngejar dia orang di tol susah, saya kirain waktu itu saya uangnya cuma cukup beli Lamborghini Gallardo. Gallardo tuh berapa ya waktu itu ya? Gallardo waktu itu 5,2 M nggak salah. Oh. 5,2 M. Saya pikir, aduh kalau saya beli Gallardo sama-sama aja, nggak ada yang spesial. Jadi namanya pengepul ya, namanya pengen modal dikit, modalnya nggak gitu banyak, tapi pengennya famous gitu mungkin ya. Dari dulu udah jiwa pengepul sekali Nah, ya. jiwa pengepul. Ya udah, saya beli mobil yang penting 2 pintu V8 6.200 cc. Oh ya, ini kan ada 2 tipe, yang 3.200. Ada 3.200 sama 6.000. Ini saya beli yang 6.000. Oh, Jadi kan oke. teman-teman saya tuh mobilnya meskipun dia Lamborghini, Ferrari, ya tetap aja mesin mereka masih 5.000 kan. Oh, ini berarti masih ngejar Masih juga 5.000-an, masih enak ngejarnya. Kebetulan mobil ini transmisinya otomatis. ya? Tapi termasuk gila Ya. juga tenaganya ya. Berapa- Cuma saran, lain kali kalau mau beli mobil American Muscle, jangan cari transmisinya matic. Kalau mau cari yang manual. Oh, gitu. Karena itu Amerika mungkin dia kekurangannya di transmisi ya, semua orang pada tahu. Transmisi agak lemot mungkin ya. Iya, agak lemot, responnya agak slow. Teknologi jadul, sama sama bagian kaki-kakinya agak bunyi sedikit waktu awal, karena mobil ini di Amerika kan setir kiri. Iya. Jadi pas mau masuk ke Indonesia, orang tuh assembling di Thailand. Di Thailand pindahin ke kanan, baru kirim ke Indonesia. Makanya bisa 1 tahun nyampainya. Oh, gitu. Gitu. Oke, Jadi- oke. Bisa dijelasin nggak? Ini ada modifikasi apa aja? Modifikasi yang saya lakukan paling zaman 2010-2011 kan ngetren tuh karbon. Oke, ini ada karbon ya? Iya, ini ada karbon. Asli Jadi, ya? hah? Asli. Karbon celup nih. Karbon celup. Karbon, bukan karbon celup sih, Tapi karbon tetap lapis, keren sih lapis. Lapis karbon, barangnya, grillnya dilapis pakai Kevlar. Oh, gitu. Nah, kalau sekarang kan lebih banyak pakai komposit kan, udah karbon semua. Tapi kalau ini masih dilapis doang. Bagian grill, bagian lips depannya saya udah wrap hitam sih. Karena udah kelamaan juga, udah berbayang. Terus, nah ini nih, velg pada zamannya nih, velgnya saya tetap pakai standar. Originalnya. Originalnya, karena 2010 kan kita lagi ngetrennya plastik dip. 2010, 2012-an. Pasti dip yang semprot terus jadi stiker gitu Nah, ya. semprot jadi stiker tuh. Nah, ini. Saya masih pakai plastik dip. Terus spionnya juga udah karbon, tapi udah saya bungkus lagi nih. Udah saya bungkus hitam doff. Oke. Ya udah begitu aja sih. Oh ya, denger-denger ini bannya udah pernah ganti ya? Bannya udah pernah ganti. Kalau Bannya boleh sekarang tahu pakai harga bannya berapa ya? harga bannya agak pusing, jadi nggak usah diceritain. Nggak usah ya? Nggak Go sesuai digit lah dengan ya. standar pengepul. Kalau bisa pakai swallow, saya pakai swallow nih. Mahal bannya. Mahal. Menurut saya mahal. Oke, berarti dari sektor mesinnya standar juga ya? Mesin ada dirubah sedikit, coba deh dilihat. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Wah, gila. Nah, jadi Gila. mesinnya V8. Jadi termasuk bersih sih, masih bersih. Modifan saya ya dari dulu begini. Covernya saya cat warna kuning. Oh, dicat tadinya Dicat. hitam ya itu ya? Tadinya hitam. Terus open filter. Karena V8 kalau dia pakai filter bawaannya dia
suaranya kayak lu mau kentut tapi ditahan-tahan gitu. Ya kan? Jadi saya open filter, tapi ini saya tetap pakai aluminium. Kenapa saya nggak pakai stainless? Karena mesin V8 kan panas ya, semua mesin panas sih intinya. Ya waktu itu ada yang bisa bisa welding rapi, ya udah saya pasang ini. Oh, terus okay. ininya handmade pakai ya itu weldingnya ya? Iya, handmade. Bukan beli jadi buat Ya, Camaro seperti gitu? biasa, custom. Kalau mau beli yang Edelbrock berapa duit lagi? Oh, airflow juga masih ada ya itu ya? Airflow masih ada, yang namanya juga pengepul. Jadi sesuai budget kan. Terus yang kotak itu bikin Ini lagi? airboxnya, ini bikin juga handmade nih. Ini standarnya akinya memang di belakang ya Camaro? Akinya memang udah di belakang. Oke. Terus yang saya suka dari mobil ini lagi interiornya ya. Interiornya? Oke, Interiornya kita lihat menurut interiornya, saya guys. oke lah. Tapi mobil Amerika nih terkenal interiornya yang buat mobil baru ya. Terkenalnya tuh plastik gitu ya. Plastik murahan. Jadi ini murahan nih ceritanya. Ya bagi orang murahan, karena saya suka ya lihat bagus aja. Saya suka sih gouge-nya. Jadi gouge-nya itu benar-benar bawaan pabrik. Itu ada oil oil. Kalau JDM kan harus tambahin lagi bulat-bulat begitu. Kalau itu ini benar-benar standarnya ya? ya menurut saya ini rapi banget sih. Itu yang di yang speedometernya itu karbon Ini speedometer karbon. custom juga ya? Ya custom, ini juga custom. Ini dulu saya kerjainnya di Kenny Tangki Lisan tuh. Oh. Nama IG-nya ini dibawa. Sampai Sampai sekarang masih. Kok Kenny, thank you kok. Oke, pasti diingat nih mobil pertamanya dia Iya. nih. Jangan lupa bonusannya woi, bonus. Jadi Berarti ini itu standar mobil ini udah semua pakai ya? HUD. HUD itu apa kalau boleh tahu? HUD jadi speedometer digital yang udah tampilin di kaca, dipantulin sih. Oh, jadi nanti begitu jalan speedometernya ada di kaca. Shift knob Ya juga udah. standar ya. Semua Cuman standar ada sih. karbonnya juga tuh deket shift knob-nya ya. Ya gini lah model modifikasi kita zaman dulu. Jarang dipakai, disimpan. Kenapa mobil, jangan dipakai ini? mobil kesayangan. Bensinnya Bensinnya. boros banget boros. Iya. Terus knalpotnya saya pakai straight pipe nih. Oh, berarti modifikasi lagi knalpot. Iya, knalpot udah straight pipe. Terus saya sukanya ini ada suara valve-nya. Mobil muscle nggak tahu deh, semua mobil muscle atau khusus Camaro atau merek tertentu ya. Jadi ini dari gear 1 ke 2 tuh kayak ada suara valve-nya buka tutup gitu. Oh, itu Kayak ada suara clapping. standar atau custom lagi? Nggak ada, bawaan standar kayaknya. Oh, standar. Oke, ngomong-ngomong ini Cabrio ya. Cabrio, ini Bisa Cabrio. dibuka nggak ya? Kita pengen ngeliat nih. Kuncinya sama kau Regen. Oh iya, kuncinya sama gue. Jadi kita buka Cabrionya. Cabrionya dibukanya agak jadul nih. Oke, sebentar. Nah, kita begini buka. Wow, dengan cuman satu tombol ya? Iya. Perasaan Bumblebee berubahnya cepet banget, ini lama banget ya? Iya, namanya juga mobil jadul. Oh, Jadi, oke kan? itu Cabrio ngomong-ngomong nggak masuk air ya? Cabrionya enggak dong, kan bawaan pabrik bukan kita modifikasi. Oh, gitu. Gila, Nah, gila. kira-kira begini deh. Ini kalau dibuka gini gahar banget nih guys. Ngomong-ngomong tentang suratnya, ini surat tangan pertama berarti ya? Iya, surat tangan pertama. Asli ya? Asli, mobilnya asli. Nah. Nah, remnya juga Brembo bawaan. Ini Brembo. Brembo, by Brembo, depan belakang udah. Terus bannya ya mobil begitu, torsi yang gede, kita pakai Pirelli lah. Pirelli P0. Pirelli P0. Mobil ban Sultan ini. Saya kalau nanti impian saya ya kalau punya Subaru pengen juga pakai ban Pirelli. Ya semoga kesampaian, mobilnya aja nggak ada. Banyak Subaru XV juga bisa. Jangan, Jangan. kita maunya GC dong. Oh, oke. Ini ngomong-ngomong cover joknya ini cuman sebelah doang nih. Ada kanan kiri, yang Oh, satunya iya lagi tuh. udah SS. masih simpan. SS. Gila, gokil nih. Asli ini ya? Iya, SS. Jahitan asli dari Sananya. pabriknya ya. Sangat spesial. Mantap. Ngomong-ngomong, Mas Jeki, ini mobil yang seri ini yang Camaro 6200 Cabriolet ini ada berapa di Indonesia ya? Setahu saya cuma satu. Setahu Mas Jeki cuma Setahu satu. saya cuma satu. Jadi waktu mobil ini dulu nyampe juga sempat heboh nih. Ada tabloid kan, wartawan pada ngeliput juga. Banyak nih. Oh, Mungkin teman-teman salah satu ada yang pernah meliput mobil ini. tahun 2000 berapa? 2013 awal ya. 2013 ya. Maaf. Oke. Nyampenya udah 2012 akhir. Di tangan saya 2013 awal. Mungkin waktu itu 1-2 bulan itu udah diliput kan. Jadi sambil saya selesaikan pembayarannya juga udah lunas ya, gue bawa pulang. Tapi udah lunas kan? Ini udah 2020 udah lunas harusnya. Selamat tahun.
Oke, gila keren banget. Ini salah satu mobil sejarahnya pengepul mobil yang nggak bakalan dia jual. Oke, sampai sini saja. Dadah. Bumblebee! Dadah kau! Lại leo, khang khôi! Bumblebee! Khang khôi là! Anh ấy cu! Bumblebee! Khang khôi là anh ấy cu lu! Beta haneo lu! Udah ya, abis ini aku yang jadi pahlawannya ya.